Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rasika Zafira. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan colok dubur atau rectal touche. Jadi kita mulai dari definisi rectal touche. Jadi apa itu rectal touche atau pemeriksaan colok dubur? Pemeriksaan colok dubur itu merupakan pemeriksaan rektum bagian bawah yang digunakan untuk menentukan apakah ada kelainan di rektum bagian bawah atau struktur di sekitar rektum seperti prostat. Jadi pemeriksaan colok dubur merupakan pemeriksaan rutin yang bisa dilakukan oleh pria maupun wanita. Khususnya pada pria, bertujuan untuk mendeteksi apakah adanya pembesaran prostat yang mengarah kepada kanker prostat. Lalu dengan pemeriksaan colok dubur ini kita juga bisa mengambil tinja, yang selanjutnya tinja tersebut akan diambil dan diperiksa di laboratorium dan menjadi bagian dari pemeriksaan kanker kolorektal. Lalu juga pemeriksaan colok dubur ini merupakan salah satu teknik untuk pemeriksaan fisik adanya tanda-tanda apendisitis. Lalu pemeriksaan colok dubur juga merupakan pemeriksaan rutin sebelum dilakukannya kolonoskopi untuk memastikan ada tidaknya obstruksi pada rektum. Jadi pada pemeriksaan colok dubur ini memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada persiapan pasien, lalu kita masuk ke tahap pemeriksaan yang dimulai dari pemeriksaan regio anus dan pemeriksaan colok dubur. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita masuk ke tahapan pertama. Tahapan pertama ini ada persiapan pasien. Yang pertama-tama kita harus menjelaskan dulu terlebih dahulu maksud dan tujuan dari pemeriksaan, dan juga kita menjelaskan apakah setelah itu pasien setuju dengan tindakan kita atau tidak. Jadi kita jelaskan maksudnya apa dan tujuannya apa. Contohnya, selamat pagi Bapak, saya Dr. Vira yang bertugas pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan colok dubur yang tujuannya untuk memeriksa apakah ada kelainan pada dubur Bapak atau tidak. Dan tentunya Pak, pemeriksaan ini agak tidak nyaman dan karena saya akan memeriksa pada area sensitif Bapak, dan juga Bapak jangan khawatir karena saya akan melakukan seprofesional mungkin dan sesuai prosedur. Setelah pasien setuju dengan apa yang kita sampaikan, apa yang akan kita lakukan, kita meminta pasien untuk melepas pakaian bawahnya. Lalu kita meminta untuk pasien berbaring dengan posisi yang sesuai. Kita minta pasiennya berbaring terlentang, lalu posisi kaki adalah fleksi pada sendi lutut. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan yang kita lakukan yaitu pemeriksaan region anus sebelum kita melakukan pemeriksaan colok dubur. Jadi pemeriksaan region anus ini kita meninspeksi daerah anus dan perineum untuk menemukan apakah ada tanda-tanda kelainan pada daerah tersebut. Kelainan yang nampak bisa seperti prolaps rektum, kita bisa nilai derajatnya, dan juga kita melihat apakah ada ulcerasi. Lalu kita juga bisa melihat apakah ada pendarahan atau tidak, dan jika ada pendarahan kita lihat warnanya apa, dan kita lihat apakah ada kelainan-kelainan seperti hemoroid, anal skin text, lalu juga kita lihat apakah ada gaping usus, dan kita lihat kondisi kulit sekitar. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan colok dubur. Pemeriksaan colok dubur yang pertama kali kita infokan kembali kepada pasien. Kita akan melakukan pemeriksaan colok dubur. Lalu kita posisikan pasien lagi. Di sini posisikan pasien dengan kaki fleksi pada sendi panggul dan sendi lutut. Setelah itu, dengan sebelumnya kita sudah memakai sarung tangan tersebut kita oleskan pelumas atau jelly di sarung tangan, dan selanjutnya kita melakukan insersi pada anus. Kita tunggu beberapa saat hingga sphincter anus relaksasi. Jadi setelah berelaksasi kita bisa masukkan jari secara perlahan ke dalam kanal anus menuju arah umbilikus. Kalau misalnya sphincternya masih berkontraksi, kita tahan sebentar. Kalau misalnya relaksasi kembali, baru kita lanjutkan pemeriksaan.
Jadi kita insersi jari sejauh mungkin, kita memeriksa kondisi dari rektum. Jadi kita raba permukaan rektum kanan dan kirinya, kita lihat apakah ada benjolan, apakah ada nodul, apakah ada nyeri tekan, dan kita lihat juga apakah ada massa, dan kita nilai konsistensinya bagaimana dan apakah ada irregularitas dari pembekuan rektum. Jadi selanjutnya kita melakukan pemeriksaan prostat. Jari kita putar ke arah ventral sehingga jari kita meraba permukaan posterior dari prostat. Jadi prostat kita nilai konsistensinya, melihat apakah ada nodul, apakah ada massa, dan juga kita lihat apakah bagaimana permukaannya, besarnya, dan juga apakah ada nyeri. Yang paling penting ini nyeri. Jadi kita lihat dan kita sambil lihat juga ekspresi pasiennya bagaimana. Dan biasanya kondisi prostat yang normal itu kenyal dan tidak ada nyeri tekan. Lalu kita lanjut pemeriksaan organ sekitar rektum dan kita melihat apakah ada kelainan yang lain. Lalu selanjutnya kita mengeluarkan jari dari dubur secara perlahan. Setelah jari kita sudah keluar, kita lihat apakah ada feses atau darah pada sarung tangan, dan juga kita lihat anusnya, anus pasien apakah ada darah atau feses yang keluar. Lalu setelah itu kita membersihkan anus pasien, atau kita bisa juga meminta pasien untuk membersihkan sendiri. Setelah itu, pemeriksaannya sudah selesai, kita bisa mempersilahkan pasien untuk kembali mengenakan pakaian bawahnya. Lalu, tahapan terakhir yaitu mencatat hasil pemeriksaan. Apa saja yang dicatat? Yang pertama, kita catat tonus sphincternya, yang tadi kita sudah periksa. Lalu kita catat apa saja yang kita temukan. Jadi catat konsistensi dan irregularitas dari permukaan rektum, mencatat jika ada nodul, massa, nyeri tekan, dan sebutkan posisinya di mana. Lalu kalau misalnya ada pembesaran prostat, dicatat juga, dilihat juga, dicatat juga sulcus median prostat, serta apakah ada nyeri tekan pada prostat. Lalu kita catat juga kalau misalnya apakah ada feses atau darah pada sarung tangan. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Jadi kita bisa menyampaikan hasil dari pemeriksaan, dan setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien, kita bisa menutup sesi pemeriksaan dengan pasien. Sekian penjelasan pemeriksaan colok dubur atau rectal lucid dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau salah dalam penjelasan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.